Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini berjudul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33 yang berbunyi, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ketika kita merasakan kasih karunia dan kuasa Allah, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur 116 ayat 12. Jawaban yang gak bisa kita pungkiri adalah mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Mazmur 134 mengingat berkat Imam Harun dalam Bilangan 6 ayat 24-26 dan juga Mazmur 67 ayat 2 dan menyoroti berkat sebagai prinsip dasar dan hasil dari hubungan antara Allah dan Israel. Umat memuliakan Tuhan di tempat kudus dan Tuhan memberkati umatnya dari Sion. Berkat-berkat kemudian meluas ke seluruh kehidupan karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Sion sebagai tempat berkat ilahi menekankan perjanjian khusus antara Tuhan dan umatnya. Dalam menyembah Allah yang tidak kelihatan, tempat kudus berfungsi untuk memantulkan kemuliaan Tuhan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi orang-orang berdosa untuk mendekati Raja Suci mereka. Mazmur memanggil orang-orang untuk menyanyikan nyanyian baru. Alasan untuk nyanyian baru adalah pengakuan baru akan keagungan dan kedaulatan Tuhan atas dunia, dan rasa syukur atas pemeliharaannya sebagai pencipta dan hakim atas bumi. Tema nyanyian baru dalam Mazmur melibatkan kepercayaan kepada Tuhan, pujian atas karyanya yang ajaib, dan nyanyian baru juga bisa menggambarkan pembebasan dari penderitaan dan penghargaan yang segar atas anugerah Tuhan. Setiap nyanyian baru bisa mencerminkan pengalaman pribadi akan kasih dan anugerah Tuhan, mengingatkan kita untuk berdiam dalam berkat-Nya dan terus menyuarakan pujian dan rasa syukur yang baru dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Mazmur 15, kita diberikan panduan tentang siapa yang layak menyembah Tuhan. Kriteria tersebut mencakup tindakan, yaitu mengerjakan kebenaran, dan karakter, yaitu di dalam hatinya. Kriteria ini mencerminkan kekudusan yang merupakan syarat wajib memasuki hadirat Tuhan. Hati yang sempurna adalah kualitas utama seorang penyembah di hadapan Tuhan. Hati yang sempurna berarti hati yang murni, seperti di dalam Mazmur 24 ayat 4, atau hati yang berintegritas, seperti di dalam Mazmur 15 ayat 2. Sebagai penyembah Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas dan kesetiaan, memilih untuk mengikuti jalannya yang kudus. Mazmur 96 merangkum berbagai aspek ibadah, termasuk menyanyi, memuji, membawa persembahan, dan memberitakan Injil. Penyembahan berasal dari pengenalan dan pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta, raja, dan hakim. Tujuan penginjilan adalah mempersatukan bangsa-bangsa sebagai umat Allah, menyatukan seluruh ciptaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Ibadah melibatkan 3 hal: mengingat tindakan Tuhan di masa lalu, merayakan keajaibannya saat ini, dan mengantisipasi perbuatan-perbuatannya di masa depan, yaitu penghakiman akhir zaman dan kehidupan baru di langit dan bumi yang baru. Ayat-ayat Mazmur 40 ayat 6-8, Mazmur 50 ayat 7-23, dan Mazmur 51 ayat 18-21 membahas isu penting tentang perbedaan antara penyembahan lahiriah dan kerohanian. Tuhan menunjukkan ketidakpuasannya terhadap penyembahan yang kosong, yaitu tanpa hati yang benar. Penyembahan seharusnya mencerminkan motivasi batin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus juga menyoroti pentingnya hati yang tulus dalam penyembahan, mengingatkan kita untuk tidak hanya memuliakan Tuhan dengan bibir saja, tetapi juga dengan hati yang dekat padanya. Sebagai umatnya, kita ditantang untuk tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga menjalani nilai-nilai tersebut dengan hati yang tulus dalam penyembahan dan hidup sehari-hari. Inti dari ibadah adalah perlunya pertobatan, yaitu pertobatan sejati.
Tuhan berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuangkan setiap kejahatan, kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Sekian program Sekolah Sabat 5 menit kita hari ini. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.